Hai Bolo, ketemu lagi di acara Jejak Lain untuk Arek TV. Nah, di sini kebetulan kita ada syuting di Gubuk Klakah ya. Jadi dengan menikmati pemandangan, di sini sudah ada narasumber kita yang cukup expert ya, menjelaskan tentang jejak lain ya, di mana logika dan analogika itu selalu ada bersama. Oke, kita perkenalan dulu ya dari sisi sebelah kanan saya. Oke, Mas. Ya, oke. Eh, Ketemu kembali bersama saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Data Pela, Delta Alpha Tango Alpha Papa Eko 5 Alpha. Berasal dari Malang. Oke. Aktivitas sesuai dengan arahan host tadi. Kira-kira demikian. Ya, Mas Data ini salah satu pecinta alam yang sudah menyusuri beberapa pegunungan di Indonesia. Nah, salah satu yang nanti kita bicarakan di sini tentang gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, sebelah Mas Data ada Mas Pras. Silakan Mas Pras. Ya. Ya, selamat ketemu lagi. Kebetulan saya dapat undangan dari Pak Erwin untuk sekedar mungkin bincang-bincang mengenai kegiatan yang lalu. Iya. Kebetulan saya banyak kegiatan di sungai. Nah, Mas Pras ini Bolo, ini dulu pernah zaman ABG-nya, ya, itu menyusuri Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo. Di mana Sungai Brantas dan Bengawan Solo ini legend ya, sungai di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang masalah pegunungan. Nah, yang pegunungan di sini yang sudah pernah didatangi oleh Mas Data ini, ya, Gunung Semeru ya, yang dekat sini dulu. Kita bicara tentang Gunung Semeru. Oke, mungkin Mas Data bisa bercerita tentang deskripsinya Gunung Semeru mulai dari awal ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Sekali lagi di sini ada sisi logika dan analogika. Mungkin dari sisi logikanya mungkin bolo-bolo Arek TV mungkin perlu tahu dulu ya. Jadi secara langsung deskripsinya tentang Gunung Semeru seperti gimana? Silakan. Siap. Ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, bolo-bolo Arek-Arek TV. Gitu. Ya. Sebelum kita lebih jauh melangkah, kita perlu tahu mengenali tempat kita bermain. Kata tadi disebutkan kadang Semeru, maka tidak ada salahnya kalau kita mencoba menelusuri. Okay. Sejak kapan sih Semeru itu sudah mulai dieksplor? Ya. Ternyata, Ya. ternyata banyak buku-buku, banyak literatur mengatakan bahwa sejak zaman Belanda. Jadi sebelum zaman kemerdekaan, gitu, itu sudah ada bangsawan-bangsawan Belanda atau katakan orang-orang Belanda yang masuk ke Semeru. Artinya memang sangat jauh di belakang kita. Jos. Ya. Mungkin kalau nggak salah itu tahun 18 sekian itu udah ada. Memang jalurnya berbeda-beda. Oke. Literatur ataupun referensi yang ada yang sempat kita tahu bahwa di Ranukumbolo itu sudah ada mereka berwisata atau katakan melakukan kegiatan di Ranukumbolo. Zaman bahula, ratusan 100 tahun yang lalu. Kurang lebih tahun 1800-an ya? Sekian. Oke, Bayangin 1800-an sekarang tahun 2021 Bolo. Berapa tahun yang lalu sudah ada pendakian yang dilakukan oleh para bangsawan Belanda yang jejaknya ada di Ranukumbolo. Jos. Ya, Lanjut. Kemudian kegiatan berkembang terus. Oke. Salah satu yang ingin saya ceritakan adalah tentang legend. Ada legend pendaki Indonesia, ada Suhoki, ada Herman Lantang almarhum, semuanya sudah almarhum. Oke. Yang mana beliau Suhoki adalah meninggal di sini. Oke. Itu sekitar tahun 6869 ya. Iya, Suhoki. Oke. Yang the legend dari Semeru ya, mahasiswa UI ya. UI, siap. Yang mendaki yang pada akhirnya menurut cerita, saya sendiri juga belum lahir mungkin pada saat itu, jadi mungkin kehabisan tenaga atau gimana mungkin bisa disampaikan lagi. Oke, para bolo Arek TV gitu. Teman-teman beruntung sekali background kita gitu, itu adalah di bawah adalah Sungai Amprong gitu, yang mana salah satu jejak almarhum Suhoki pada saat kegiatan menyelusuri atau menyeberang Sungai Amprong. Perlu diketahui pada tahun itu, ya, pada tahun 6869, start awal pendakian
dimulai lebih kurang 15 sampai 20 kilo di bawah. Ya. Dari start dari Tumpang, Tumpang Yeah. mereka berjalan sampai ke sini, kemudian melewat jalur Watu Pecah. Ya, Jalur Watu Pecah dari Tumpang ke jalur Watu Pecah, Boloh ya. Ini perjalanan masa lalu ya, jadi yang dilakukan oleh almarhum Suhogi dari Tumpang. Dan itu kalau sekarang kan biasanya langsung ke Ranupane naik kendaraan. Nah beliau itu pada saat itu belum memadai ya. Sarana transportasinya belum memadai, jalannya juga mungkin belum memadai. Jadi beliau dari Tumpang jalan ya Mas? Yap. Sampai ke Watu Pecah? Sampai Watu Pecah, sampai Semeru. Sampai Semeru. Oke, detailnya dari Tumpang, Watu Pecah, Semeru mungkin Mas Data bisa menjelaskan kira-kira di dalamnya tuh modelnya seperti gimana sih Mas? Yang jelas bahwa jalan yang saya tahu karena saya masuk ke Semeru, melakukan pendakian kegiatan Semeru lebih kurang di tahun 78. Oh, startnya 78 Mas? Saya, Suhogi, jauh di belakang, senior. Oke, senior. Jauh di belakang. Ya. Salam senior. Jadi tahun 78 pun gitu, saya masih sempat merasakan berjalan dari Kunci, ya, dari bawah Desa Kunci. di bawah ya. Gubuk Laka, start dari sana. Itu jalan Mas? Jalan kaki. Ya, jalan kaki. Jadi nggak seperti yang sekarang Nggak tuh katanya seperti naik, sekarang. naik Nggak. angkutan gitu enggak? Nggak ada. Belum jalannya. Nggak ada. Angkutan umum nggak ada. Nggak ada, jalan wis. Jalan. Memang jalan sudah terbangun rintisan ya, dari Gubuk Laka, ya, dari ujung sana di atas Gubuk Laka kalau nggak salah ingat, sampai ke Ranupane. Tapi jalannya masih belum aspal ya, jalan makadam, tanah campuran, namanya jalan rintisan. Ya. Istilahnya jalan rintisan ya? Rintisan, Oke. jalan rintisan. Nah, kita berjalannya memotong ya, pada Iya. saat itu. Nah, kita nggak juga waktu itu pertama kali saya ke Semeru tidak lewat Watu Pecah. Tidak lewat Watu Pecah? Tidak lewat Watu Pecah, lewat Ranupane tetap. Ya, lewat Ranupane maka kita Jadi pertama kali perjalanannya Mas Data ke Semeru, Ranupane? Ranupane. Oke, lanjut. Jalan dari Desa Kunci. Desa Oke. Kunci ke Ranupane, Siap. Bolo ya. Oke. Jauh itu, bener serius. Kalau apa ya, coba aja. Lanjut Mas. Oke, kemudian jalan ini masih jalan-jalan makadam. Ya. Makadam itu tatanan batu, kemudian campur tanah. Oke. Memang ada beberapa kendaraan milik pribadi mungkin ya, kendaraan. Kalau nggak salah ingat kalau sahabat-sahabat para arek bola-bola arek-arek TV masih ingat ada Colt T120. Iya. Nah itu yang bagong. Bagong, Nah, ya. itu Lampu bagong. lampu bagong, betul. Iya. Itu legend juga itu ya. Iya. Legend juga. Mungkin itu, Bolo lampu juga bagong. ngerti kalau yang cinta otomotif ya, ada mobil zaman dulu, ya mata belok ya. Kalau istilahnya mata bagong, ya angkutan mata bagong. Oke, lanjut Mas. Nah itu pada saat itu jalan mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi memang sangat sulit, itu sangat sulit. Nggak akan ada kesempatan untuk naik. Berarti sesuai amal ibadah ya. Kalau ibadahnya bagus kemungkinan Ya, dapat, kebetulan, kalau ya. enggak ya waalaikumsalam gitu Ya, jalan gitu jalan. ya. Oke, Bolo. Jalan. Itu merupakan dari serba-serbi penanjaan ke Gunung Semeru pada tahun sekitar 78-an Mas. 78 saya pertama kali. 78. Jadi tidak ada transportasi ataupun ada itu bejo-bejan kalau orang Jawa bilang ya. Nah, lanjut Mas. Ini luar biasa ini. Oke. Kita dapat narasumber yang lama sampai sekarang masih digeluti tentang masalah pegunungan. Ya, rezeki buat kita semua, buat bolo-bolo Arek TV. Kita lanjutkan mendengarkan cerita Mas Data. Silakan Mas Data. Oke. Perjalanan waktu itu kita tempuh dari Kunci start pagi hari itu hampir malam itu bisa ngecamp di tengah perjalanan atau kalau memang kuat kita bisa sampai ke Ranupane 1 hari penuh. 1 hari penuh. Dari Kunci ke Ranupane itu waktunya 1 hari penuh. 1 hari penuh. Luar Dengan logistik bawa beban ya. Bawa beban. Tas karier zaman dulu. Iya, zaman dulu karyanya jadul-jadul. Iya. Sekarang lebih enak. Kurang lebih berapa kilo, berapa bebannya itu Mas? Rata-rata kalau zaman segitu. Zaman Dengan segitu, logistik kurang lebih minimal lah istilahnya. Justru pada saat kalau zaman dulu logistik itu beratnya mungkin agak ringan. Oh, Karena nggak apa? terlalu berat. Nggak terlalu berat karena apa? Nggak banyak pilihan makanan, Pak. Oh, begitu. Gitu. Kalau hari ini makanan kita bisa milih. Ada kalengan masukin. Nah, selama kuat bawa, bawa. Zaman segitu kita Yang nggak punya penting banyak cukup pilihan. aja ya? Yes, nggak Ya. banyak pilihan. Kita Ya nggak ini punya pilihan. kisah ya perjalanan tahun 78 untuk pendakian ke Gunung Semeru yang dilakukan oleh beliau Mas Data ya. Yang sampai hari ini pun beliau juga masih aktif di dunia pegunungan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah perjalanan awal dulu tentang Mas Data melakukan pendakian pertama ke Gunung Semeru. Ya.
di mana beliau juga ikut sempat ya perjalanan Suhogi Kilas Bali ya. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita tunggu iklan dulu. Kita break dulu. Habis itu kita lanjut lagi ceritanya. Oke, Bolo? Jos! Oke, kembali lagi di acara Jejak Lain. Sekuel kedua, kita bicara tentang masalah perjalanan Mas Data tadi. Ya dari Ranupane yang akan melaju, bukan melaju ya, yang akan diteruskan sampai ke puncak Semeru. Ranukumbolo. Ya, Ranukumbolo, habis Ranupane, Ranukumbolo ya, oke. Oke, Bolo, kita lanjut lagi. Silakan. Siap. Oke, Bolo-Bolo Arek TV semuanya. Oke, kekinian. Oke. Tentunya sudah ada beberapa orang atau ada banyak orang yang hari ini mengunjungi Ranupane. Oke. Perjalanan dari Gubuk Laka ke Ranupane. Kalau hari ini Bolo-Bolo TV sempat melihat, maka luar biasa kemajuannya, luar biasa banget gitu. Oke. Untuk pendakian ini ya Mas, di era sekarang. Yes, luar biasa banget gitu. Zaman tahun 70-an, oke, 78 saya pertama Lebih tepatnya kali. 78 ya, Bolo. Oke. Oke, lanjut. Nggak ada bangunan-bangunan yang semacam sekarang ini sepanjang perjalanan. Semua pintu rumah banyak tertutup. Ya. Jah. Luar biasa. Artinya perkembangannya luar biasa. Memang udah era berpuluh tahun gitu, maka wajar kalau katakan ada peningkatan semuanya. Oke. Jadi kalau bahasa sekarang itu ngeri-ngeri nikmat ya. Siap. Mungkin ya, Mas Pras ini juga saya dengar juga ini juga sering juga ya berpartner sama Ya, Mas Data di masa kebetulan. lalu ya. Sejak tahun 81 ketemu Mas Data dari Welirang itu kita sering naik bersama, termasuk ke Semeru. Ke Semeru. Iya. Berarti Mas Data ini bolak-balik dari start tahun 78 terus habis itu bolak-balik berulang kali wis. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah Bolo ya. Oke. Dalam seusia begini ya. The legend ini saya bilang ya. The legend, salah satu the legend pendaki Jawa Timur. Ya, Mas Data ini. Karena beliau tadi bercerita tahun 78, tahun 81 ketemu Mas Pras, ya. Berarti sebelumnya ya keduanya ini sudah pernah naik gunung, mungkin berbeda gunung. Ya, saya ketemu Dilala, kalau orang Jawa bilang dilala, secara kebetulan ketemu tahun 81-an. di Gunung Welirang. Ketemunya malah di Gunung Welirang. Di Gunung Welirang. Ya. Terus Oke, nanti dapat sampai sekarang. season berikutnya kita bahas tentang Gunung Welirang, kita selesaikan dulu untuk Gunung Semeru yang dilakukan oleh Mas Data tahun 78-an. Sekarang Bolo bisa membandingkan antara tahun 78 dan tahun 2021. Seperti yang tadi disampaikan sama Mas Data bahwa tahun 78 kondisinya tidak seperti sekarang ini. Kalau bahasa sekarang ngeri-ngeri nikmat coy, gitu ya. Lanjut Mas. Siap, oke. Oke, perjalanan dari Gubuk Lakah menuju Ranupane, kita memotong jalur transportasi yang ada. Ya, biasanya kita langsung masuk ke namanya ada Brak 1, Brak 2 sampai Brak 4 kalau nggak salah. Ya. Brak 1 itu ada di bawah Coban Pelangi. Ya, di bawah Coban Pelangi ada sumber air di sana. Oke. Iya. Nah itu perjalanan kita biasanya kita ngisi air di Brak 1 itu. Coban Pelangi ini ya? Di bawah Coban Pelangi. Oh, di bawahnya malah? Ya. Maaf. Sedikit di atas Coban Pelangi. Setelah Oh, Coban Pelangi. setelah Coban Pelangi, Ya. Brak 1. Brak 1. Oke. Ya, itu tempat untuk mengambil air. Oke. Oke, lanjut Mas. Kemudian kita masuk memotong ke arah kiri, gitu. Ah. Nah, masuk ke hutan-hutan, gitu, ke hutan-hutan. Jadi tidak melalui jalur yang sudah ada hari ini, gitu. Tidak melalui itu. Oke, di sana kita ya di dalam hutan, benar-benar di dalam hutan, ya, benar-benar di dalam hutan yang luar biasa cukup rapat pada saat itu ya, pada saat itu. Oke. Sampai ke Ranupane. Oke. Ranupane. Jadi perjalanan dari Brak 1 ke Ranupane kurang lebih itu berapa jam, Mas? Kalau kita start katakan pagi hari setelah sarapan, ya mungkin sore hari kita baru bisa nyampe ke Luar biasa. Ranupane. Oke. Jauh ternyata di masa lalu itu penanjakan ke Gunung Semeru itu ya lumayan lama ya. Yes, ya. Oke, lanjut. Oke. Ranupane. Ranupane. Oke. Biasanya, zaman-zaman segitu jarang sekali teman-teman yang berkegiatan atau mendaki untuk turun ke ranunya, ke danonya. Oh, ke danonya. Yes, jarang Dano sekali. Pane. Ranupane-nya, Ya, Ranupane-nya. istilahnya. Pane, Ranu ya. kan berarti dano. Yes. Dano Pane. Ya, oke. Oke, Bolo.
Danau Pane. Itu kalau bahasa Indonesia. Oke. Tapi yang sekarang lebih ngehits Ranupane. Lanjut, Mas. Oke. Biasanya kita keluar, masuk perkampungan Ranupane itu ada di atas danau. Perkampungan Ranupane ada di atas danau. danau. Berarti ini perkampungannya, ini danaunya? Yes. Ya. Oke. Demikian ilustrasinya. Oke. Lanjut, Mas. Oke. Namanya kalau nggak salah Bodokasu itu ya. Nah, daerah namanya Bodokasu itu. Jadi apa namanya perumahan pertama. Perumahan pertama. Rumah pertama dari penduduk. Nah, kita keluar masuk perkampungan pertama. Oke. Itu di situ kita biasanya berhenti untuk katakan istirahat. Ya, ada kalau dulu zaman segitu ada namanya almarhum sekarang kalau nggak salah Pak Sumami kalau nggak salah ya namanya. Di Pak Sumami itu bisa dibilang penduduk lokal. Penduduk lokal yang biasanya buat ngepos kita Oh. untuk para pendaki. Jadi tidak turun ke bawah, tidak turun ke daerah Ranu. Yeah. Ya. Jadi luar biasa Boloh. Oke. Zaman segitu sudah ada yang namanya kebaikan penduduk lokal untuk menerima semua kedatangan pendaki yang akan melanjutkan perjalanan ke Puncak Semeru, bukan gitu? Yes. Oke. Alhamdulillah. Jos Indonesia. Oke, lanjut Mas. Kemudian yang sedikit berbeda, trek kita adalah langsung masuk ke ada bukit atau gunung kecil lah ya, namanya Hayak-Hayak. Hayak-hayak. Sampai sekarang pun kemungkinan Masih ada. Masih ada. Oke. Hayak-hayak. Berarti Ranupane naik lagi Hayak-hayak. Hayak-hayak. Oke. Di Hayak-Hayak. Hayak-hayak. Ya. Hayak-hayak. Ya, lumayan trekkingnya lumayan menyengsarakan. Saya tidak tahu, terus terang aja saya belum pernah naik ke pendakian Semeru. Tapi dari ini tadi ceritanya ini saya terbawa emosi. Wah, baper ceritanya. Ya. Saya membayangkan dari Ranupane ke Hayak-hayak. Hayak-hayak. Puncak Ya. Hayak-hayak, ya. Di mana beliau mengatakan bahwa di situ cukup menyengsarakan. Sampai seberapa menyengsarakannya? Yang jelas trekkingnya berbeda dengan katakan trekking yang sekarang dilakukan oleh teman-teman. Oh, jalurnya itu sudah berbeda. Tanjakan penuh sampai Kalau akhir dulu? itu, ya. Ya, Tapi sekarang sudah ada Jalur lain. jalur lain. ada jalur lain yang lebih mudah. Ya, yang menuju Ranupane. Alhamdulillah dulu. Ya, sebelum ke Ranukumbolo itu lewat Hayak-hayak dulu. Itu Boloh, ya. Oke. Alhamdulillah. Seandainya Bolo-Bolo kembali kepada jalur yang dulu, berapa lama bisa nyampe ke puncaknya? Ya. Kalau dulu berapa lama? Rata-rata kalau kita mulai dari Tahun 78 ya? Tahun 78. 5 hari, 6 hari. Itu berangkat aja? Berangkat pulang. Berangkat pulang 5 hari, hampir seminggu lah. Sambil leye-leye. Ya. Ya, 6 Oke. hari. Oke. Lanjut Mas, dari Dari puncak Hayak-hayak. Hayak-hayak. Dari puncak Hayak-hayak. Jalur Hayak-hayak hari ini tidak diperbolehkan untuk didaki pendaki. Sengaja ditutup menjadi jalur evakuasi, jadi jalur khusus kalau terjadi sesuatu dengan pendaki hari ini maka jalur itu baru dibuka untuk proses evakuasi saja. Oh, berarti untuk tahun sekarang puncak Hayak-hayak ini tertutup, Boloh. Ya, jadi tidak untuk pendaki umum. Ya. Ya, lebih spesifik untuk evakuasi. Jadi hanya orang-orang tertentu. Ya. Ya, yang bisa memasuki daerah tersebut. Oke, lanjut. Oke. Dari Hayak-hayak kita turun, turunnya ini lumayan, turunnya seneng, deder. Nah, Ya, deder itu apa? deder. Curam banget. Iya. Ya. Cuman jadi PR ketika balik gitu. Gitu. Jadi berangkatnya itu ada jalan turunan yang curam. Yes, sangat curam. Dari Hayak-hayak ke Dari Hayak-hayak Ranukumbolo. ini, ya, Ranukumbolo. kalau dulu ya, kalau Ya. sekarang kan Hayak-hayak tertutup. Ya, Ya. Kita cerita dulu Hayak-hayak itu ada jalur lagi turun, Ya. curam. Betul. ya. Kurang lebih berapa kilometer? Kalau turun lebih kurang Hitung kita jam. bisa turunin sampai dasarnya, sampai katakan Itu harus kita lewati, dasarnya harus kita lewati. harus. sampai turun sampai katakan dari Hayak-hayak sampai Ranukumbolo sampai menyentuh airnya, lebih kurang pada saat itu 2 jam 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. Dengan kondisi apa ya, perjalanan yang menyengsarakan itu. Iya, iya. Oke. Menyengsarakan. Namanya daerah itu namanya adalah Klosot. 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 Iya. Ya, kemungkinan karena tidak bisa berdiri harus ngelosot tuh. Ngelosot. Ya, Bahasanya klosot. Klosotan. Kalau sekarang ngesot ya. Betul. Oke. Perjalanannya menyengsarakan dan biasanya itu ada adegan ngesot. Itu di masa lalu. Kalau sekarang bolo-bolo yang ke sana belum tahu ya. Nanti bisa kirim koresponden ke kita bisa ngobrol lagi lebih panjang kali lebar bersama bolo-bolo yang saat ini menyaksikan acara ini. Lanjut. Oke. Kita bisa masuk ke Ranukumbolo, kita bisa menikmati situasi Ranukumbolo. Dari Hayak-hayak Ranukumbolo.
Siap, ya. Ya. Oke. Oke. Ranu berarti Danau lagi. Danau lagi. Oke. Saya mau cerita flashback, beberapa tahun yang lalu masih ada, tapi hari ini saya belum tahu situasi terakhir. Dulu Iya. belibis banyak di danau itu, luar biasa. Burung belibis. Belibis, ya. Cukup banyak. Mas Data, saya boleh tahu nggak kira-kira Ranu Kumbolo itu di ketinggian berapa? Di ketinggian lebih kurang di 2.400 meter DPL. 2.400 mdpl ada burung belibis. Wow, keren. Lanjut. Oke. Itu dulu ya? Dulu. Tapi kalau sekarang belum tahu. Saya kondisi terakhir, saya terakhir naik sampai puncak itu lebih kurang sudah 6 tahun yang lalu ya. Lebih. Itu masih ketemu belibis? Nggak ada. Oh, belibisnya udah nggak ada dari 6 tahun yang lalu. Mungkin belibisnya lagi pada pulang ke kampung. Jadi kali-kali aja nanti pas bolo-bolo naik lagi ada belibis lagi. Itu bukan hal yang baru. Udah lama. Udah lama. Ya. Cenderung kabut ya. Oke, lanjut. Di Ranu Kumbolo air cukup melimpah, artinya melimpah itu debit airnya bagus iya. banget. Itu mandi buat minum bisa? Ya. Bisa. Oke. Oke. Ranu Kumbolo Siap. 2.400 kurang lebih ya, Kurang ya. 2.400 mdpl. Ya. Oke. Tinggi. Lanjut. Dingin. Nah, yang pasti Iya. pasti dingin ya. Iya. Dingin banget gitu karena itu ada di lembahan. Oke. Terus lanjut. Ada di lembahan itu kabut. Sore hari udah pasti berkabut, pagi hari apalagi Jam 9 udah berkabut, masih berkabut. Kemudian kita naik dulu, kalau dulu belum ada namanya itu ya, ada tanjakan itu. Nah, hari ini sudah nggak tahu mulai tahun berapa, saya juga tidak tahu. Asal usulnya. Asal usulnya ada tanjakan setelah Ranu Kumbolo, kita akan naik untuk masuk ke savana kedua. Ya. Namanya adalah Tanjakan Cinta. Hari ini oleh teman-teman dinamakan Tanjakan Cinta. Seru, tambah seru. Tanjakan Cinta, Bolo. Ya, ada Tanjakan Cinta di Semeru. Oke, kita break dulu. Kita kasih kesempatan untuk iklan lewat. Setelah itu kita bahas lagi dari Ranu Kumbolo ke Tanjakan Cinta bersama Mas Data dan Mas Pras. Oke? Tunggu. Hai Bolok, masih bersama saya di acara Jejak Lain. Kita lanjut untuk perjalanan pendakian Gunung Semeru di awal 1978 yang dilakukan oleh Mas Data, dan di sini juga ada Mas Pras ya. Ini juga teman ya, partner pendakiannya Mas Data di masa lampau di era tahun 80-an. Bisa dibayangkan tahun 80-an Bolo dengan kondisi transportasi, kondisi alam yang tidak seperti sekarang ini. Beliau-beliau ini sudah mendaki. Terus terang aja buat saya itu, wow, medeni. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Data. Ya, tadi di session sebelumnya pada Tanjakan Cinta. Ya, mungkin lebih detail Tanjakan Cinta. Kenapa Tanjakan Cinta? Mungkin bisa disampaikan kurang lebihnya kira-kira seperti ini. Nah, oke, lanjut Mas Data. Oke, nama Tanjakan Cinta itu saya nggak tahu mulai kapan. Saya beli kayaknya belum tahu ya. Nggak tahu, tapi yang jelas Muncul, sebelumnya nggak ada. baru muncul. Dulu nggak ada. Pada era zaman tahun 78 sampai 80-an belum. Tanjakannya dari dulu ada. Ada. Cuma namanya baru-baru ini baru aja. saja. Oke. Tapi saya nggak tahu mulai kapan. Konon ceritanya. Konon ceritanya Oke, Tanjakan konon Cinta, ceritanya. oke. Kalau kita bawa pasangan ke sana, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang supaya tidak putus katanya konon itu ya. Ya, jadi ada sebuah mitos ya di Tanjakan Cinta itu ya Bolo, bahwa kalau mau pasangan jangan melihat ke belakang. Karena kalau melihat ke belakang bisa jadi putus. Itu menurut mitos yang sampai saat hari ini. Tapi juga kebenarannya juga kita juga belum tahu. Mungkin Bolo juga udah pernah ke sana. Bolo juga punya pengalaman. Bisa nelpon ke kita. Nanti kapan aja setiap saat kita bisa bincang-bincang seperti ini. Sama halnya dengan Mas Data. Oke, lanjut Mas Data. Oke. Dari Tanjakan Cinta itu. Oke, kita mau gandeng terus. Kenapa? Justru gandeng terus. Harus iya. Ben mesra, makanya dari Tanjakan Iya. Cinta. Mungkin karena jalurnya dari Jalurnya mendaki ya, nanjak lumayan ya, nge-trek gitu. Jadi Oke. di Tanjakan Cinta ini tanjakannya benar-benar Lumayan. ya. Ya, lumayan. Oh iya. Oke. Bisa jadi Mas Pras ya. Siap. Jadi nek wong Jawa ngomong kudu gocean, nek gak gocean Ucul. Bocul. jatuh ya.
Brosot. Ya. Oke, lanjut. Dari Oke. Tanjakan Cinta ke Kita atas lagi. turun, oke, jalurnya turun, kemudian Habis ada Tanjakan Cinta turun ini. turun tapi landai lah ya, landai. Kemudian kita akan ketemu padang savana gitu ya. Kalau musim habis musim kemarau ke musim awal penghujan luar biasa, itu bisa hijau, kemudian mulai tumbuh. Savana ini ceritanya. Yes, oke. Oke. Kemudian bisa tumbuh banyak beberapa edelweiss gitu kelihatan ya musim. Kalau edelweiss. kemarau kosong, kebakar kayak kebakar. Oh gitu. Iya. Di savana itu. Iya, savana itu kayak. Oh. Tapi kalau musim-musim awal Kurang lebih sampai sekarang juga seperti ya itu. sama kalau itu masih. Sama itu. Oke. Masih sama ya. Sama. Oke. Oke. Savana. Ya, ada edelweiss, ada bunga, saya nggak tahu namanya, maaf, saya nggak tahu namanya. Tapi kalau itu berkembang secara bersamaan luar biasa. Itu di savana itu Yes. berarti banyak sekali flora. Saya bilang flora pegunungan yang apa ya istilahnya jadi daya tarik seseorang untuk mendaki edelweiss. Edelweiss banyak. Iya. Jadi itu setelah Tanjakan Cinta berarti Ya, turun. Ya. turun. Ya. Disitulah tempatnya. Flora yang khusus spesifik Gunung Semeru di situ. Namanya apa? Savana. Aduh, ini PDIP saya. Apa? Sorry, maaf. Saya agak lupa-lupa ini. Ya, Ada nama spesifiknya? Pasti ada nama, aku lupa aja. Saya mau sebutin nanti juga jadi salah. Mending saya katakan saya lupa namanya. Oke. Ya. Jadi secara deskripsi di situ setelah Tanjakan Cinta ada jalur turun, nanti ketemu dengan savana luas di mana di situ biasanya banyak flora. Ya benar. Banyak flora ya yang spesifik Gunung Semeru dan gunung-gunung yang lainnya. Edelweiss ya dan mungkin dengan flora-flora yang lain. Yang Mas Dada juga lupa namanya apa karena bukan ahli perbungan. Ya. Bukan ahli perfloran. Ya. Lanjut Mas. Ya. Oke, ya, saya Dari mau- savana. Siap, saya mau tambahin sebelum berlanjut bahwa edelweiss bukan endemik. Ya. Tanaman edelweiss itu bukan endemik sebetulnya. Ya. Bukan endemik. Bukan endemik. Ya. Hanya ada di beberapa gunung saja. Artinya Ketinggian. bukan, artinya bahwa bunga edelweiss itu ada karena terbawa atau dibawa. Jadi bukan endemik asli, Asli tanaman di sana. Oh, begitu. Ya ini pengetahuan baru buat bola ya. Jadi yang disampaikan oleh Mas Data yang namanya bunga edelweiss, Bunga ya, abadi kalau bahasa Indonesia. ya bunga abadi yang biasa diomongin, yang biasa dikejar oleh para pendaki sebagai tanda cinta yang abadi. Cie, ya. Itu bukan merupakan bunga asli pegunungan tersebut ya. Yes. Jadi ada yang membawa, ada yang menanam. Dan ternyata merata, tumbuh di ketinggian, ya. Itu sudah berada di ketinggian antara 2.400 sampai 2.700 lebih kurang. Antara 2.400 sampai 2.700 dari Gunung Bromo. Semeru. Gunung Semeru. Luar biasa. Lanjut. Lanjut, Oke. Kita jalan Mungkin anu berarti- dari laut mungkin ketinggian. Iya, Air 2000 laut, MDPL ya. Ya, MDPL, ya. Oke. MDPL, bukan dari Semerunya. Oke, kemudian kita berjalan menuju titik ada namanya Kalimati. Oke. Oh, dari savana ketemu Kalimati. Yes. Oke. Nah, lebih kurang mungkin 2-3 jam. Ya. Dari Ranukumbolo atau dari Tanjakan Cinta. Setelah Tanjakan Cinta. Setelah Tanjakan Cinta kita jalan kurang lebih 2 sampai 3 jam. Setelah savana ketemu lagi yang namanya Kalimati. Kalimati. Oke, Kalimati. Kalimati ini sebetulnya adalah mungkin namanya Kalimati. Oke, maka sungai yang mati, maka Jalur lahar. jalur lahar betul. Dulu ya, Oh. dulu jalur lahar. Ya. Tempatnya agak flat, agak datar, Datar, oke. cukup luas, luas, banyak bisa menampung banyak orang di sana, gitu ya, banyak orang. Kalau zaman kita, kita nggak pernah ngecamp di Kalimati. Gitu Oh, loh. Hari tidak. ini jadi camp, ya. Oh, ada perbedaan. Ya. Jadi kalau era masa lalu malah tidak ngecamp di Kalimati. Diupayakan jangan menginap di Kalimati. Ya. Karena ada info, oh hati-hati. Oh, hati-hati. Iya. Nanti itu di season Iya, berikutnya kita iya. bahas. Benar. Jadi ada jalur-jalur yang hati-hati, waspada. Teret. Nah, oke. Lanjut. Iya, Kalimati. Oke, dari Kalimati kita biasanya menuju ke Arcopodo. Ya. Kalimati Arcopodo. Ya. Ini nggak jauh. Tidak jauh, karena trekkingnya cukup lumayan. Kalau Arcopodo itu ada namanya Arcopodo bawah. Bawah, ya. Sama Arcopodo bawah, Arcopodo Arcopodo atas. Ya, itu. Oke. Lebih Berarti bu- itu di ketinggian kurang lebih di 2.700 mdpl. Masih dalam Oh, Iya. lebih 3.000 mungkin sudah.
Udah masuk ke arah 3.000 Ya. kalau Arcopodonya. Arcopodo mungkin 2.900 ya. Oh, udah di 2.900 ya. kurang lebih 2.900 3.000-an ya, Mas Pras ya, kurang lebih ya. Kurang lebih, betul. Ya, Kira-kira wis dhuwur itu ya. lumayan. Lumayan, Dan oke. Setelah itu dekat puncak. Udah dekat puncak. Iya. Oke, lanjut Mas. Dari Oke. Arcopodo bawah dan Arcopodo atas. Atas, ya. Kenapa kok namanya Arcopodo? Nah, ini saya juga nama wayang kalau nggak salah Arcopodo Ya. itu. Dulu, mungkin juga sekarang gitu loh, bahwa di sana ada apa namanya Peninggalan. situs atau peninggalan Sejarah. sejarah ya. Oh, ada Arco. arco patung, arco Oh, patung, iya ada, ya. ya Arca Arca. pada berarti Arca. Iya benar. Oke. Di kawasan Arcopodo ini yang memang tidak di treknya, agak sedikit keluar dari trek, itu ada dua apa namanya Arca. patung yang serupa. Oh, Arca pada berarti Arcopodo, nek ngomong Jawa ya, Arcopodo. Oke. Oke, itu ada. Gitu. Memang ada dua, Memang ada. sama mukanya. Yes. Tapi memang tidak di jalur yang biasa, jalur trek yang untuk menuju Iya. puncak. Jadi Itu agak nyempal. 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 Boso Jawane Nyempal. nyempal bolo ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Di Arcopodo itu dulu, kita bicara dulu-dulu terus Ah. ya. Dulu itu ada Comparison, perbandingan antara yang dulu dan sekarang. Mungkin nanti bolo-bolo juga mendaki yang sekarang. Jadi bisa di comparison, dibandingin dengan ceritanya Mas Data di masa lalu. Betapa wow-nya kalau masa lalu mendaki ke Gunung Semeru. Medeni ya. Lanjut Mas. Oke. Kalau kita nggak bawa tenda sekalipun di Arcopodo itu ada tempat camp, gitu ya, Iya. tempat camp. Ya, artinya memang disiapin oleh penduduk mungkin ya, ada shelter lah ya, shelter yang kita bisa menginap, bisa bermalam, bisa berlindung sebagai pengganti tenda. Iya. Itu ada dulu. Hari ini kalau nggak salah 6 tahun yang lalu sudah nggak ada itu juga. Ya. Oh sudah nggak ada. Nggak ada juga. Ya. Itu camp alami atau camp buatan? Eh, buatan. Buatan ya. Buatan. Ya. Tapi zamannya tahun 78 itu ada. Ada. Tapi sekarang udah kelihatannya nggak ada. Nggak ada. Oh ya. buatan. Berarti rontok. Rontok itu berarti nggak ada, hilang. Hilang. Iya. Karena Oke. Oke, Arcopodo. waktu, ya. Oke. Setelah Arcopodo, Kita naik terus, mendekati ke puncak. Biasanya, biasanya teman-teman pendaki atau teman-teman yang berkegiatan mengejar tentang sunset di kala sunrise ya, bukan Ya, sunset ya, sunrise, sunrise ya, sunrise dari perjalanan, dari perjalanan antara Arcopodo atas ke puncak. Arcopodo atas ke puncak. Ini Kita kurang kejar. lebih berapa lama, Mas? Tergantung itu nanti. Ya. Oh gitu. Iya. Nah, biasanya kita mulai perjalanan dari Arcopodo bawah maupun atas gitu. Itu tengah malam atau dini hari. Biasanya rata-rata Biasanya. itu dini hari dari Arcopodo ke puncaknya. Iya. Itu. Luar biasa. Itu sudah dingin, Ya. gelap, Yes. ya. Suasananya, Nah, biasanya antara jam 2 Ya, gitu ya. jam dini 2, hari jam pokoknya. 3, Yes, ya. yes. Nek Basa Jawa biasanya kayak gitu namanya lingsir wengi, bolo. Siap. Bener ya? Lingsir wengi. Oke. Lingsir wengi. Lanjut, Mas. Oke, bolo-bolo. Oke. Kalau dulu kita bisa ngelihat ketika kita dalam perjalanan menuju puncak. Oke, sebelum menuju puncak, teman-teman atau bolo-bolo Arek TV, gitu ya. Di perbatasan vegetasi, dulu ada namanya Cemoro Tunggal. Cemoro Tunggal. Dari jalur di atas Arcopodo mau ke puncak ada Cemoro Tunggal. Siap. Ya. Pohon cemoro. Iya. Ya. Oke. Oke. Jadi Cemoro Tunggal ini memang secara alamiah tumbuh ya, di batas vegetasi, gitu. Artinya vegetasi sudah nggak ada. Ya. Nah, dia tumbuh sendiri pada saat itu. Cemoro Tunggal. Iya, makanya namanya Cemoro Tunggal. Ya. Sebagai kompas kita ketika mau turun. Oke. Jadi sasaran ketika mau turun salah satu patokannya adalah Patokan. Cemoro Tunggal Iya. pada saat itu. Ya. Ya. Untuk ke Hari i- Arcopodo atas. Siap. Ya. Oke, hari ini Arcopodo atas. Hah? Cemoro Tunggal konon katanya juga nggak ada udah. Nah, itu. itu nanti kita bahas di Ya. sequel berikutnya. Session berikutnya. Berarti dari sini udah langsung dret puncak. Puncak. Ya, puncak. Justru perjalanan puncaknya luar biasa. Ya. Karena kita bisa melangkah 3 langkah, turun Melorot. 1 langkah. Melorot istilahnya. Mau ke puncak ini. Yes, karena Naik. pasir semua. 2 langkah melorot 5 langkah karena pasir turun. Iya, itulah seni dari perjalanan mendaki Gunung Semeru. Oke, setelah ini kita lanjutkan lagi, ya. Setelah di puncak Mahameru, ya, kita akan bercerita banyak lagi, ya, tentang berita-berita
puncak Mahameru mulai dari bawah sampai atas masih tetap bersama jejak lain, dan di sini ada Mas Data dan Mas Pras. Oke, sementara kita kasih kesempatan iklan pariwara jalan dulu. Jos. Oke Boloh, kita masih di acara jejak lain untuk cerita Gunung Semeru oleh Mas Data dan Mas Pras. Oke, kita masuk ke session keempat, di mana session keempat ini Mas Data, Mas Pras, ini saya banyak mendengar tentang cerita-cerita yang sifatnya entah itu mitos, entah itu rumor, ya tentang, ya taruhlah perjalanan Suhoki. Ya. Terus yang paling terbaru adalah almarhum Hanafi. Terus ada cerita banyak lah, ya itu mungkin sepanjang perjalanan Mas Data ya, dari tahun 78, Mas Pras dari tahun 81 di Semeru hingga sekarang mungkin apa ya, kekhususan atau memang ada suatu hal yang spesifik selama panjang perjalanan tentang kaitannya dengan rumor atau mitos tersebut, mungkin bisa diceritain Mas, silakan. Oke, pada zaman tahun 70-an 8 mungkin sampai hari ini masih ada berkembang gitu ya. Kita sering mendengarkan cerita bahwa ada manusia kerdil, manusia kecil ya. Manusia kerdil Di area Semeru, di Semeru, area tepatnya di Kalimati sampai Arcopodo. antara Kalimati sampai Arcopodo. Yes. Yang dari tahun 78 mungkin hingga kini ada Ya, mungkin. cerita Tapi, ya, ada kisah cerita, ya. ada cerita, orang sering bercerita tentang ada manusia kerdil. Gitu ya. Ya. Oke, tapi Tapi mereka hanya melihat ngilang. Oh gitu ya. Seperti itu. itu pertama. Yang kedua mungkin juga banyak juga rumor-rumor ataupun pengalaman-pengalaman yang lain dari teman-teman yang kebetulan berkesempatan mendaki, ditolong oleh katakan orang yang sudah pernah mendaki dan meninggal. Betul. Gitu. Itu konon ceritanya. Gitu. Itu saya juga mendengar itu, yang cerita terbaru adalah almarhum Mas Hanafi ya, yang itu yang menolong salah satu pendaki yang hampir tersesat gitu. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan di session berikutnya ya. Jadi untuk session ini apa yang Mas Data, Mas Pras lihat ya, atau yang dirasakan sepanjang perjalanan. Jadi di apa ya, dalam kehidupan ini kan ada satu yang namanya logika dan satu logika itu datangnya bersamaan. Ya. Jadi dari hati kita, logika kita ini kan datangnya juga bareng-bareng. Mana yang logika, mana yang tidak logika. Nah pada saat ketemu yang tidak logika, gitu ya. Jadi mungkin saat ini, mungkin yang tidak logika yang sering ditemui, atau ada tanda-tanda berasa atau gimana, mungkin Mas Data, Mas Pras bisa nyeritain ya. Ya, oke. Saya mau sharing tentang pengalaman pribadi saja. Asik. Jadi bukan yang Kulak jari apa jari ya, oke. Di Semeru ini ya Mas? Semeru. Oke. Oke. Semeru di era tahun 78-an ya, sampai 80-an, yang mana ketika saya perjalanan pulang, pada saat itu saya melakukan kegiatan, kalau hari ini istilahnya solo hiking. Solo Ijen berarti. Ya, kalau dulu Budal nggak tahu Ijen, namanya. tatak Ijen cari wong Jawa dulu. Ya, Kalau oke. dulu nggak tahu namanya, pokoknya jalan saja. Iya. Oke, 78 ya? Yes, itu setelah 78. Ketika saya pertama kali saya Solo berlima. hiking ya. Ya, saya sudah berlima. Pertama kali naik Semeru saya berlima dengan teman-teman. Heeh. Nah, itu kali yang keberapa saya berkesempatan untuk Kesayangannya Pak Supari. Oh iya. saya berkesempatan Penjaga pondok pendaki. Ya, oke. saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan sendiri. Naik ke puncak Semeru sendirian. Yes, oke. Istimewa. Oke, pada saat perjalanan pulang ya, dari puncak sudah masuk ke Klosotan itu ya. Yang Oh, tadi iya. saya bicara tentang Klosotan tadi yang jalannya luar biasa ya. Oke. Nah, suatu di tengah perjalanan di Klosotan ini, oke, saya merasa capek, ya, saya berpikir saya harus istirahat, maka saya istirahat, oke. Saya taruh tas ransel saya, oke. Tas ransel saya ambil satu batang rokok, oke. Pada saat saya mau nyalakan rokok tersebut, tahu-tahu di depan saya itu gelap, tertutup kabut, putih semua. Oke. Putih, benar-benar putih. Pandangan sama sekali terhalang, nggak kelihatan apa-apa berarti? Tidak kelihatan apa-apa. Yang saya lihat, yang saya masuk, terekam, ya, terekam di benak saya, waduh, kabut. Ya, saya Refleks pertama kabut. Kabut. Oke. Positif kabut. Nah, langsung saya berpikir, apakah ini yang dikatakan embun upas? Ya, Embun upas. Jadi Yang mematikan kalau orang di Jawa.
di Ranupane ya, itu ada namanya sampai hari ini itu namanya adalah embun upas, yang mana karena embun ini maka tanaman-tanaman kentang, wortel bisa mati. Oh gitu, karena embun Embun ini. Nah, pada saat itu Sampai saat ini? sampai saat ini. Saat ini. Ini embun itu biasanya antara daerah Ranupane ini? Atau Ranupane ke atas atau Ranupane ke bawah? Ya ini lebih Yang banyak di Ranupane atas? Di Ranupane. Ya, di Oh. Ranupane. Embun itu kebanyakan datang di Ranupane ya? Kebanyakan. Oke, lanjut. Kemudian saya ngelamatin dengan pelan, tenang. 2 kali, ingat saya masih 2 kali untuk katakan saya merespon itu dan kemudian menyimpulkan. 2 kali saya menyimpulkan. Saat kejadian itu 2 kali kabut itu datang? Bukan. Jadi ketika saya lihat pertama adalah putih semua. Oke. Saya berkesimpulan, wah embun. Embun. Oke. Yang kedua? Setelah saya nyalakan rokok untuk katakanlah biarin saja. Oke. Saya nyalain rokok, 1 batang lagi, saya isep berapa isapan, lupa saya. Pokoknya ini saya nyimpulin lagi, embun lagi Mas. Embun. Ya. Oke. Ya, oke. Langkah pertama adalah langkah pemikiran, logika pertama adalah kabut. Langkah pemikiran kedua adalah embun. Embun upas. Ya. Belum embun upas atau embun aja? Ya, artinya pada saat itu adalah embun, kemudian saya simpulkan apakah ini yang dikatakan embun upas. Oke. Kira-kira demikian. Ya, lanjut. Belum habis batang rokok, kemudian setelah saya mencoba menenangkan diri, rasa takut ada. Oke. Secara otomatis manusiawi Yes. ada rasa takut. Banyak Ya. orang pasti Iya. ada lah. Pasti ada itu ya, Pasti Mas ada, Pras ya. muncul, kita lawan. Mak bendunduk ya, bahasanya mak bendunduk lah gitu ya. Oke, lanjut. Karena sifat datangnya pada saat itu adalah dengan tiba-tiba. Iya. Tahu-tahu kok putih semua putih. Nggak kelihatan hijau-hijaunya, nggak kelihatan pohon, putih tertutup semua. Putih kabut ya Mas ya? Yes. Oke. Oke. Itu kalau bisa disampaikan jam berapa saat itu? Kurang lebihnya jam ya? Itu menjelang mungkin jam-jam 3 lah. 3 sore. 3 sore. Oke, lanjut 3 sore. Sekitar jam 3 sore. Oke. Kemudian setelah saya mencoba untuk menenangkan diri, pelan-pelan saya amatin lagi. Yang saya lihat adalah karena saya beristirahat ada hamparan batu. Ya. Di depan saya ternyata ada batu. Oke. Batu itu kena air. Oke. Air ini kayak ditumbuhin jamur putih. Heeh. Sebagian daripada batu itu memang putih karena jamur. Ini ada batu gede. Ya. Di atasnya ada kayak seperti jamur putih gitu. Batu itu ditutup jamur. Oh, ditutupin, tertutup ya. kayak Oke. Jamur Semuanya atau separuh, sebagian, seperempat? saya lupa. Tapi Sebagian. tidak semua. Oh, tidak semua. Jadi kelihatan masih ada batunya gitu. Iya. Oke. Ada batunya. Oke. Nyata maksudnya bukan Nyata, sebuah bukan, bayangan bukan, ya. bukan. Oke, lanjut. Kemudian saya lihat, loh, kok embunnya juga nggak ada. Yang putih tadi juga nggak ada. Jadi pada saat Mas Data itu ngeliat batunya, ting di situ kayak ada jamur di atasnya dengan warna yang sama seperti warna kabut itu. Seketika juga Mas Data melihat kiri kanan dan ternyata kabutnya hilang. Nggak ada. Ya. Seketika. Yes. Oke. Lanjut. Saya tidak berandai-andai, tapi kebanyakan kita terlalu cepat menyimpulkan. Gitu nggih. Ya, jadi kemungkinan itu tanda tanyanya yaitu tadi secara sisi logikanya Ya, logika bisa lain. jadi kabut, bisa jadi embun upas itu ya, tapi sampai detik ini alhamdulillah Mas Data masih bisa ada kita cerita di sini berarti kan ya bisa jadi bukan embun upas gitu ya. Ya pastilah, bukan. Ya bisa jadi, ya bisa jadi kita bicara bisa jadi ya. Jadi ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, Mas Data. Oke. Itu di mana di Semeru yang pengalaman saya pribadi. Oke. Oke. Sebetulnya ada hal yang serupa di pengalaman saya juga hampir sama, mirip-mirip ya, mirip-mirip seperti itu di gunung yang berbeda. Oh ya, nanti Nanti. untuk episode selanjutnya ada cerita lagi dari Mas Data. Oke, kita habisin dulu di sini ya untuk masalah hal-hal yang kadang-kala itu membingungkan antara logika dan tidak logika seperti tadi nih. Ya. Contoh kasus ya. Kadang-kala rasa ketakutan itu akan membawa rasa kekhawatiran yang lumayan tinggi pada seseorang. Lu Cuma ya. ketenangan akhirnya yang. Nah, seperti itu. Jadi logikanya muncul. nanti di season berikutnya mungkin ya itu tadi. Satu sisi mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin ada. Seperti halnya tadi yang di awal disampaikan perjalanan Suhogi. Ya, itu ada. Sampai ada napak tilas ya, Mas Data ya. Memang ada. Jadi ada situs-situs atau ada hal-hal yang pernah terlewati, ada yang sudah pernah. Ya, memang ada.
Tapi jangan dianggap bahwa itu halangan mungkin ya. Jadi nanti mungkin di session berikutnya akan ada cerita lebih dalam ya Mas ya Insya Allah. tentang ini. Oke, Ke gunung. sementara break dulu. Ya kita kasih kesempatan iklan pariwara lewat dulu. Ya habis itu kita bicara lebih dalam lagi tentang hal-hal yang apa ya, yang menakutkan ya, yang untuk kita sendiri kadang wow gitu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih dalam sama Mas Data. Oke, tunggu ya, Bolo, Jos. Oke, Bolo. Ya, ini di session terakhir dari cerita tentang Gunung Semeru yang disampaikan oleh Mas Data dan Mas Pras ini ya. Jadi pendaki di masa lalu hingga kini. Jadi beliau tadi bercerita dari awal tentang perjalanan ke Semeru tahun 1978 hingga mungkin terakhir 6 tahun yang lalu kurang lebihnya ya. Dimana banyak cerita, banyak perbandingan ya antara yang dulu dan sekarang, baik mengenai masalah jalurnya, transportasinya, kondisi treknya, dan mungkin ada motif ya, motif-motif ke gunung itu ngapain sih ya. Kalau sekarang kan lagi ngehit salah satu pariwisata ya. Kalau dulu mungkin ya memang benar-benar cinta alam atau gimana ya, nanti mungkin Mas Data bisa ceritakan. Silakan Mas Data, kaitannya ini dengan itu tadi, hal-hal yang terburuk yang sebenarnya pemikiran logikanya dimunculkan dulu. Kalau misalnya memang nggak temu ya sudah, gimana nanti ya kan gitu. Oke Mas Data. Oke, saya mulai dengan melanjutkan cerita tentang Embun Upas itu. Ya oke. Embun kabut putih ya. di Klosotan. Oke. Para bolo-bolo Arek TV. Ya, oke. Ketika pertama kali saya simpulkan bahwa itu adalah kabut atau embun. Oke. Dalam logika saya juga sudah berpikir bahwa kok bisa tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat yang awalnya terang benderang bisa putih dengan tiba-tiba. Oke. Gitu. Secara logika nggak masuk buat saya. Secara logika nggak masuk. Mungkin pada saat itu saya juga lupa, moga-moga aja benar bahwa pada saat itu saya juga dihantui rasa takut. Dihantui rasa takut. Sudah Berarti rasa takut itu manusiawi ya? sangat dan harus dipelihara. Oh, harus dipelihara rasa takut itu. Oke, lanjut. Setelah dipelihara harus diminit. Ya. Memaintain rasa takut Ya. dalam setiap aktivitas pendakian dimanapun juga gunungnya. Oke, lanjut. Pikiran saya berkembang gitu. Apakah saya di dalam tanda kutip, ini adalah hal-hal yang dalam tanda kutip lagi maaf, gaib gitu. Untungnya, saya masih beruntung, saya punya kesempatan secara naluri saya menenangkan diri dengan batang rokok, kemudian menghisap, kemudian melakukan pengamatan ulang, tidak serta-merta langsung menyimpulkan. Oke, paham. Ya. Jadi ini dari ceritanya Mas Data ini ada satu poin yang mungkin saya bisa kasih gambaran kepada Bolo Arek TV ya tentang masalah pendakian. Kadangkala ini ada poin itu tadi ya, cepat menyimpulkan. Ya. Jadi kadangkala hal-hal yang begitu ada rasa takut langsung cepat menyimpulkan ke arah hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Nah mungkin Mas Data tadi ya. Ya. Bisa dilanjutkan lagi. Untungnya ketika saya lihat bahwa ada batu dan memang benar sebagian batu itu putih, saya cuma berlogika saja dalam situasi mental juga tertekan karena berjalan sendiri, gitu. Kemudian harus menyelesaikan sebelum gelap saya harus masuk Ranupane, jadi kecapean fisik dan mental sudah luar biasa capek ya. Pada saat kondisi semacam ini mudah banget kita gitu loh mendapatkan dalam tanda kutip agak sedikit halusinasi muncul. Bukan halusinasi ya, mungkin kayak seperti halusinasi kemudian terekam. Terekam kemudian menyimpulkan. Untungnya saya tidak cepat-cepat menyimpulkan, kemudian saya cuma mengatakan bahwa saya dalam kondisi capek melihat sebagian putih terekam di benak saya, dari mata benak kelihatan putih semua. Saya simpulkan kabut dengan tiba-tiba. Itu kira-kira. Itu yang terjadi. Jadi dari gambaran yang diceritakan Mas Data, Mas Pras ini, kalau saya sendiri bukan memberikan kesimpulan, tapi membayangkan jikalau saya pada saat itu seperti Mas Data,
memang susah untuk mengendalikan yang namanya logika, apalagi solo hiking atau solo pendakian. Ya, pasti yang pertama kali tumbuh adalah rasa takut yang luar biasa. Ya, di ketinggian sendirian, sepanjang mata melihat yang ada hanyalah jurang, ya, dan sendiri. Ya, jadi hal-hal ini mungkin Mas Data ada tips ya, pada saat bolo-bolo ini mau mendaki untuk era yang saat ini, untuk hal yang penting, basic pendakian secara personal yang harus diperkuat adalah ABC. Mungkin Mas Data bisa menceritakan. Oke. Dari pengalaman perjalanan ya. Siap. Oke. Kurun waktu berjalan, oke, saya mengambil sebuah quote aja, ya, oke, bahwa mulailah semuanya dengan sebuah ketakutan. Oke. Awali semuanya rencana perjalanan ke gunung itu dengan rasa takut. Oke. Karena di batas rasa takut bolo-bolo semuanya, Ya. maka muncullah rasa keberanian. Oke. Kalau kita mulai dengan rasa keberanian, maka di batas rasa keberanian bolo-bolo akan muncul rasa ketakutan. Begitu pula sebaliknya. Oke. Ya. Artinya, oke, ketika kita dimulai dengan sebuah ketakutan, kita cenderung untuk preventif, untuk Ya, mempersiapkan semuanya dan jauh lebih berhati-hati. Ya, mungkin yang disampaikan Mas Data ini tentang masalah properti, logistik, dan yang lebih penting lagi adalah mental. Ya. Karena yang saya tahu, yang namanya hobi mendaki adalah memang hobi yang tidak semua orang berani melakukan. Hanya orang-orang tertentu saja yang berani. Dimana karena memang satu, mencapai puncak gunung mesti harus melewati hutan. Dan beberapa hal ya sifatnya yang berbau sangat alamiah. Ya. Benar-benar bentukan alam, ya. Jadi yang tadi disampaikan Mas Data, saya sepakat ya bahwa mulai dengan rasa takut dulu. Dari rasa takut ini maka akan ada yang namanya manusia pasti ada bertahan ya. Keinginan bertahan hidup itu ngapain aja yang bisa bawa logistik yang cukup, Keberanian ya, muncul juga dari mental, ya mental terutama mental ini, fisik, ya. Karena kadang-kala fisik ini memang harus dilatih ya. Siap. Mau enggak mau tidak bisa yang namanya mendaki gunung itu secara tiba-tiba, Oh iya. apa jare budal saiki gitu ya. Jadi gak isok pokoknya budal gitu ya, Pak. Ya. Jadi ya gitu ya, Bolo. Jangan gambling dengan pokoknya budal. Ya. Kalau perjalanan istilahnya perjalanan di dalam kota, pokoknya budal nggak ada masalah. Banyak yang nolong. Ya. Tapi kalau ini perjalanan ke hutan, ya Sendiri lagi. kita sendirian. Ya, bahasa kerennya saat ini mungkin hanya amal ibadah kita yang bisa menolong saat ada apa-apa di sana, betul gitu ya Mas ya? Amin. Insyaallah. Nah itu, sekali lagi saya sampaikan kepada semua bolo-bolo yang saat ini menyaksikan acara jejak lain, dalam logika kita kadang-kala terbesit ada faktor non-logika ikut. Tapi biasakan, usahakan dalam kegiatan aktivitas apapun juga, nomor satukan faktor logika dulu. Supaya apa? Tidak ada halusinasi dalam pikiran kita untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke? Kita lanjut berikutnya untuk episode selanjutnya kita ketemu lagi sama Mas Data sama Mas Pras dalam cerita gunung yang lain. Untuk acara jejak lain ini Gunung Semeru ya. Ini mungkin sudah pada batas cukup ya. Ya. Dari awal sampai akhir penjelasannya ya. Kita akhiri ya. Semoga bolo-bolo Arek TV Buat bekal lah. pada saat nanti melaksanakan perjalanan pendakian, apa yang disampaikan oleh Mas Data dan Mas Pras bisa diingat untuk keselamatan berangkat, pulang, ya selamat tanpa ada kesulitan apapun juga. Oke? Jos! Just.